Salam. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita di tahun 2023 ini. Terima kasih Bapak Mama semua telah bersama dengan kami GBI Mawar Saron dalam ibadah pagi ini, dan juga Bapak Mama yang menyaksikan siaran kami dan mendengar siaran kami melalui radio Mercy. Terima kasih Bapak Mama sekalian. Firman Tuhan pagi ini saya menyampaikannya dengan judul Kebangkitan Kristus yang mengubahkan beta. Kebangkitan Kristus yang mengubahkan beta. Ada dua bagian firman Tuhan yang saya akan pakai, saya gunakan sebagai dasar dari kebenaran firman Tuhan dengan judul Kebangkitan Kristus yang mengubahkan beta. Beta saya ambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya telah sediakan di slide, maka saya mohon kesediaan Bapak Mama semua untuk kita baca bersama, nyong-nyong dan nona-nona. Kita akan baca bersama 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia dibangkitkan pada hari ketiga sesuai kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12. Terima kasih Bapak Mama sekalian. Ini dari seluruh yang kita baca ini adalah dasar dari pengakuan iman kita dalam kekristenan, iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus bahwa yang paling penting telah kusampaikan kepadamu, dan paling penting di atas semua paling penting bahwa Kristus telah mati bagi setiap dosa-dosa kita, dan Kristus telah dikuburkan, dan Kristus telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan nubuatan yang disampaikan tentang Tuhan. Dan bahwa setelah kebangkitan itu Kristus menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus, dan kemudian kepada 12 murid, dan kemudian kepada 500 murid sekaligus. Kristus telah dibangkitkan. Ini kabar baik bagi kita sekalian. Kita berkumpul hari ini, pagi ini dalam ruangan ibadah ini untuk menyampaikan dan menyaksikan dan mendeklarasikan kepada dunia bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan yang telah mengalahkan kematian dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Kristus itu mengubahkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, saya memulai pemberitaan firman Tuhan pagi ini yang berhubungan dengan teori-teori yang menyampaikan tentang yang menyangkal tentang kebangkitan Kristus. Ada 4 teori, kemungkinan besar ada banyak. Saya menyampaikan 4 teori yang disampaikan yang berhubungan dengan menyangkal kebangkitan Kristus. Karena Rasul Paulus berkata dalam tulisan-tulisannya, salah satu tulisannya Rasul Paulus menyampaikan bagian ini, bahwa kalau Kristus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita. Kalau Kristus tidak bangkit maka sia-sialah orang-orang dari para rasul yang mati karena Kristus. Bapak Ibu sekalian, karena itu banyak sekali teori-teori yang menyangkal kebangkitan Kristus. Dan bagian yang pertama saya mengutip dan menyampaikan teori pertama, yaitu mayat Yesus Kristus itu dicuri oleh para murid. Bapak Ibu sekalian, Markus pasal yang ke-28 ayat 12, 13 sampai 14 berkata begini. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar kepada serdadu-serdadu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya telah datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa.
Teori yang pertama adalah berupaya untuk mengaburkan kebangkitan Kristus. Kristus telah bangkit dan kebangkitan Kristus itu menggemparkan orang-orang yang menjaga. Karena kalau kita baca kisah kebangkitan Kristus ketika Yesus mati kemudian dikuburkan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang kita pelajari dalam dalam ibadah Jumat Agung kemarin, maka mereka lalu mengirimkan prajurit Roma untuk menjaga kubur Yesus. Menjaga kubur Yesus sehingga murid-murid tidak boleh datang untuk mencuri. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam kitab Markus yang tadi saya baca pasal 28 ayat 12, mereka lalu melakukan konspirasi, menyampaikan dan menyogok para prajurit dan dikatakan sejumlah uang besar. Lalu mereka menyogok para prajurit dan berkata, kalau orang datang dan berkata bahwa Kristus, di manakah jenazah Yesus, mayat Yesus, maka katakan murid-murid telah mencuri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam kitab 4 Injil ini, kita akan menemukan bahwa mereka berupaya untuk menyembunyikan kebangkitan Kristus, menggunakan segala cara supaya kebangkitan Kristus itu tidak diberitakan. Di dalam kitab Markus kita akan menemukan juga bahwa sampai dengan Markus menulis tulisan ini, berita tentang murid-murid mencuri jenazah dari Yesus itu diberitakan terus. Bahkan mungkin sampai dengan hari ini diceritakan. Bapak Ibu sekalian, ternyata apa yang mereka lakukan itu tidak bisa menjadi sebuah kebenaran. Karena kebenarannya adalah Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kebenarannya kebangkitan Kristus itu mengubahkan 12 murid. Kebenarannya kebangkitan Kristus itu mengubahkan 500 murid. Kebenarannya para murid setelah kebangkitan Kristus itu berani berdiri di hadapan semua orang dan berkata bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus yang kalian aniaya itu, Yesus yang kalian bunuh itu telah bangkit dari antara orang mati. Dan jaminan dari kebangkitan Kristus dan pemberitaan kebangkitan Kristus itu adalah hidup dari para rasul. Bapak Ibu sekalian, seperti yang hari Jumat kemarin saya menyampaikan bahwa Yakobus akhirnya mati dipenggal di hadapan Herodes Agripa. Bapak Ibu sekalian, semua para murid kalau kita baca kecuali Yohanes yang mati dikuburkan secara normal, sedangkan semua para murid itu kita baca, kita menemukan bahwa mereka martir-martir yang menjadikan dasar dari kekristenan sampai dengan hari ini dan seterusnya sampai Tuhan datang kembali. Bapak Ibu sekalian, teori yang kedua yang saya dengar tentang tentang penyangkalan kebangkitan Yesus itu, mereka bilang Yesus pingsan atau Yesus mati suri. Sehingga kemudian Yesus pingsan dan Yesus mati suri ini, mereka lalu menyampaikan teori ini. Kalau Bapak Ibu pernah membacanya dan menyampaikan bahwa Yesus akhirnya berangkat sampai ke India. Lalu kemudian Yesus tinggal di India. Bapak Ibu sekalian, teori ini lalu menceritakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus pingsan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita membaca kisah tentang Yesus ini sampai dalam apa yang kita baca di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, sampai terakhir untuk memastikan Yesus telah mati, maka mereka salah seorang prajurit itu menikam lambung Yesus sehingga keluar darah dan air. Bapak Ibu sekalian, ini adalah teori-teori yang menyangkal kebangkitan Yesus. Teori yang ketiga adalah murid-murid masuk ke salah kubur. Sehingga mereka akhirnya melihat kubur kosong. Karena salah satu cerita dan salah satu dasar iman kekristenan adalah kubur kosong. Kubur Yesus itu kubur kosong. Sehingga mereka lalu menyampaikan bahwa murid-murid salah masuk kubur. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca kubur yang seperti yang saya sampaikan hari Jumat kemarin, kubur Yesus itu adalah kubur pribadi dari Yusuf Arimatea. Dan Yusuf Arimatea adalah murid Yesus. Sebenarnya kalau teori ini disampaikan, maka Yusuf Arimatea bisa menyangkal. Tapi Bapak Ibu sekalian, Yusuf menyampaikan bahwa Yesus memang telah bangkit dari antara orang mati. Berikut adalah mayat Yesus dipindahkan oleh prajurit Roma. 4 teori ini yang menyampaikan bahwa Yesus ternyata tidak bangkit. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus,
Banyak cara diupayakan untuk menutup tentang kebangkitan Yesus. Tapi ternyata sampai dengan hari ini berita-berita kebangkitan Kristus Yesus terus dibagikan kepada setiap orang. Bahkan kita yang kumpul hari ini dalam ibadah ini adalah kita yang mendeklarasikan kepada dunia. Kita yang menyampaikan kepada dunia bahwa memang Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus yang kita sembah ini melakukan banyak mujizat. Kita membaca kisah-kisah di dalam Matius, Markus, Lukas dan Yohanes dalam Injil dan menyampaikan tentang kebangkitan, menyampaikan tentang Yesus. Yesus menyampaikan banyak mujizat. Yesus terakhir pada saat penangkapan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 18 ayat yang ke-10, Petrus lalu mengambil pedang dan dia memotong telinga dari hamba dari tokoh agama waktu itu, dan hamba itu dalam Yohanes pasal 18 ayat 10 bernama Malkus. Bapak Ibu sekalian, dalam upaya untuk menyampaikan tentang membatalkan tentang kebangkitan Yesus ini, mereka lalu menyampaikan banyak hal. Saya menyampaikan bahwa ternyata di dalam kitab Matius pasal 27 waktu kita baca, dia menyatakan bahwa kepala prajurit yang memimpin penyaliban Yesus itu, dialah yang menikam lambung Yesus. Kalau kita nonton film The Passion of Christ, mereka juga mendasari bagian ini. Bapak Ibu sekalian, menurut cerita bahwa menurut tradisi Kristen, bahwa yang menikam lambung Yesus itu bernama Longinus. Matius pasal 27 ayat yang ke-54 yang kemarin kita, hari Jumat kemarin kita baca sebagai dasar. Yang menikam lambung Yesus itu bernama Longinus. Dan menurut tradisi Kristen, Longinus ini ketika dia menikam lambung Yesus, maka darah itu percikan darah itu mengenai wajah dari Longinus. Bapak Ibu sekalian, tradisi kekristenan menyampaikan juga bahwa setelah penyaliban Yesus dan setelah Longinus, setelah kepala prajurit ini dan dikenal bernama Longinus ini menyaksikan dan dia berkata bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Setelah menyampaikan bagian ini, beberapa hari kemudian Longinus lalu bersama dengan dua prajurit yang dia pimpin itu, mereka mengundurkan diri dari ketentaraan. Kemudian mereka berjalan bersama dan berkumpul bersama dengan para murid. Mereka menggabungkan dengan para murid. Bahkan dalam tradisi kekristenan menyampaikan bahwa ketiga orang ini kemudian bergabung bersama-sama di loteng Yerusalem. Mereka juga terlibat di dalam penyembahan dan dibaptis oleh Roh Kudus. Karena itu para rasul kemudian mengutus mereka menjadi penginjil, memberitakan tentang Injil Kristus. Longinus ini bersama dengan dua prajurit ini, mereka bertiga berjalan berkeliling seluruh daerah mulai dari sebuah daerah jajahan Roma sampai ke Yunani, sampai ke Kapadokia, sampai di wilayah Kapadokia dalam wilayah Turki hari ini. Pada saat mereka ada di Kapadokia, Longinus ini ditangkap. Tiga orang ini ditangkap karena ada hasutan dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Kapadokia pada waktu itu. Ketika mereka ditangkap, Gubernur Roma pada waktu itu, gubernur yang ada di wilayah itu pada waktu itu lalu memerintahkan supaya gigi dari Longinus ini dipatahkan, kemudian lidahnya dipotong. Tetapi Allah membuat mujizat sehingga Longinus tetap menyampaikan kabar keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia menyaksikan bagaimana gempa bumi, dia menyaksikan bagaimana kegelapan menutupi bumi ketika Yesus disalibkan. Sehingga Longinus ini akhirnya karena ketulusan dan ketaatan dan juga semangat Longinus untuk berkobar-kobar menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus yang dia salibkan itu kemudian bangkit dari antara orang mati, dan bukti dari kehidupan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati adalah kehidupan dari Longinus yang menyerahkan kehidupannya kepada Kristus, undur diri dari ketentaraan. Maka gubernur Roma pada waktu itu, gubernur yang ada di Kapadokia pada waktu itu, kemudian dia percaya kepada Yesus dan dibaptis pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, setelah itu Longinus dan dua prajurit ini kemudian menginjil sampai kembali ke tempat asal mereka di Italia. Setelah ada di Italia, mereka lalu ditangkap atas hasutan dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Mereka ditangkap, kemudian mereka dibunuh di tempat yang namanya Mantua. Bapak Ibu sekalian, bagian ini saya mau menyampaikan tentang kekristenan dan tentang kebangkitan Yesus. Banyak saksi yang menyampaikan tentang kebangkitan Yesus. Dan Yesus tetap melakukan mujizat-mujizat. Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk yang berhubungan dengan
dengan kebangkitan Kristus yang mengubahkan. Kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi kita. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kemudian murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu sekalian, ada 3 bagian yang saya mau sampaikan tentang kebangkitan Kristus yang meneguhkan. Setelah saya menyampaikan tentang kebangkitan Kristus, maka saya menyampaikan tentang yang meneguhkan. Ada 3 hal dalam bacaan kita dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 ini. Dan 3 hal ini saya mau bagikan bagi kita. Yang pertama, Yesus meneguhkan murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, siapakah murid Kristus? Alkitab menyebutkan murid Kristus adalah 12 murid yang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Alkitab juga menyampaikan murid Kristus adalah 70 murid-murid yang berjalan bersama dengan Kristus. Alkitab juga menyampaikan siapakah murid Kristus, yaitu 120 orang yang ada di dalam loteng Yerusalem pada saat keturunan Roh Kudus. Siapakah murid-murid Kristus, yaitu 500 orang yang menyaksikan kebangkitan, menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu sekalian, siapakah murid Kristus? Dalam kitab Matius pasal 28 menyampaikan tentang siapakah murid Kristus, yaitu mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka yang menyerahkan diri dan siap diajar untuk menjadi murid Kristus. Siapakah murid Kristus? Adalah setiap kita yang percaya kepada Yesus, adalah setiap kita yang mengakui Yesus adalah Tuhan, adalah setiap kita yang mengizinkan diri untuk diajarkan apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah Yesus ajarkan, diajarkan tentang Tuhan, dan kita menggunakannya berdasarkan Alkitab. Itu adalah murid Kristus. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kita baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20, kita menemukan bahwa para murid pada ayat yang ke-9, pada ayat yang ke-19, mereka semua kunci pintu. Mereka kumpul di tempat itu, mereka kunci pintu, mereka bersembunyi dan berdiam diri. Mereka takut kalau prajurit Roma datang mencari mereka, karena mereka bagian dari rombongan rombongan Yesus yang dikatakan sebagai pengkhianat dan pemberontak kepada negara. Bapak Ibu sekalian, karena itu mereka mengambil kesempatan, mengambil waktu untuk bersembunyi dan berdiam diri dalam keadaan ketakutan. Lalu Alkitab menjelaskan kepada kita, Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka setelah kebangkitannya. Yesus lalu menyampaikan, "Damai sejahtera bagimu." Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca bagian ini, kita menemukan bahwa murid-murid dalam keadaan ketakutan, murid-murid dalam keadaan kehilangan harapan. Harapan mereka tentang Yesus hilang ketika kematian Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit dan kemudian dia hadir dalam pertemuan mereka seperti yang dikatakan dalam kitab Yohanes, maka segala yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu keadaan damai sejahtera itu, Yesus berikan kepada mereka. Pertama, perjumpaan Yesus dengan murid-murid dalam keadaan yang hilang harapan ini, dalam keadaan ketakutan ini, Yesus menyampaikan damai sejahtera bagimu. Shalom alaihim bagi setiapmu. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, bagian ini saya menyampaikan, Yesus kita itu adalah Tuhan yang tahu kebutuhan. Dia hadir dengan kebutuhan. Ketika Yesus melayani, ada orang buta yang butuh untuk melihat, maka Yesus menjawab kebutuhan dia untuk melihat. Ketika ada orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, bertemu dengan Yesus, maka Yesus menjawab kebutuhannya yang lumpuh bisa berjalan. Ketika ada orang mati
keluarga bersedih karena kematian dari keluarga mereka. Yesus berjumpa dengan mereka, maka Yesus membangkitkan orang mati itu. Yesus adalah pribadi, Tuhan kita adalah pribadi yang menjawab sesuai kebutuhan. Sama seperti ketika murid-murid dalam keadaan ketakutan, menyembunyikan diri, kunci rumah, kemudian diam-diam tidak mengeluarkan suara. Mereka kemudian berbisik-bisik dalam berbicara karena ketakutan. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan Yesus menyampaikan damai sejahtera bagimu. Pagi ini saya mau menyampaikan tentang kebangkitan Kristus yang mengubahkan beta. Yesus adalah pribadi yang menjawab kebutuhan. Kita adalah saksi dari pribadi yang menjawab kebutuhan. Kita dalam hari-hari lalu mengetahui hidup bersama dengan mujizat yang Yesus buat dengan menjawab kebutuhan. Kalau hari ini sementara ada ketakutan, kalau hari ini sementara ada kebimbangan karena berita-berita dan informasi-informasi yang mempengaruhi, ingat, Yesus menjawab kebutuhanmu. Damai sejahtera Dia tinggalkan bagimu. Damai sejahtera Dia berikan kepadamu. Kalau hari ini kita sementara dalam keadaan kebimbangan, Yesus meneguhkan kita dan menyampaikan kebangkitan Kristus itu hadir di tengah-tengah kita untuk mengubahkan setiap kita, untuk meneguhkan setiap kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini, dalam ibadah ini saya menyampaikan kepada kita, mari datanglah kepada Yesus dan Yesus pasti akan meneguhkan setiap kita. Bapak Ibu sekalian, kita punya kebiasaan di Indonesia, di timur sini, kalau perayaan Paskah seperti pagi ini, kita akan menyampaikan kepada keluarga-keluarga selamat Paskah. Kalau gereja Ortodoks di Rusia, mereka menyampaikannya berbeda. Pemimpin jemaat akan menyampaikan Kristus telah bangkit dan kemudian mereka menjawab, ya benar, Kristus telah bangkit. Bapak Ibu sekalian, satu kali kisah di daerah Rusia dalam masa komunis berkuasa, maka seorang dari tentara dari Rusia ini datang ke dalam sebuah ibadah di gereja pada saat Paskah. Mereka lalu menghentikan pertemuan Paskah itu dan kemudian pemimpin dari pasukan ini mengambil waktu 1 jam dan bercerita tentang kebangkitan Kristus itu adalah bohong. Menyampaikan fakta-fakta tentang kebangkitan Kristus yang saya bagikan tadi. Mereka menyampaikan bahwa itu cerita-cerita bohong. Itu adalah penipuan yang terjadi dalam masa-masa sebelumnya. Dan sampai dengan hari ini, selama 1 jam dia mendoktrin jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan itu dan berkata bahwa itu adalah penipuan. Setelah 1 jam, tentara pemimpin dari pasukan Rusia ini yang datang menghentikan pertemuan ibadah perayaan Paskah itu. Selama 1 jam setelah itu dia bilang begini kepada pendeta, silakan saya beri kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk membantah apa yang saya sampaikan. Karena pas hari Paskah, maka pendeta bilang, saya tidak butuh 1 jam, saya tidak butuh juga 10 menit, saya butuh 1 menit. Setelah itu dia berdiri dan berkata kepada jemaat Tuhan, Kristus telah bangkit. Lalu jemaat menjawab, ya memang benar, Kristus telah bangkit. Bapak Ibu sekalian, Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit dan Kristus mau meneguhkan kita semua di hadapan Dia. Kristus mau menemukan iman kita sebagai sebagai murid Kristus. Kristus mau meneguhkannya. Kalau hari ini kita punya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kita doakan berulang-ulang, kita berdoakan terus-menerus dan belum kita merasa Tuhan belum menjawab, maka saya menyampaikan bagian ini. Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang menjawab sesuai kebutuhan. Tuhan yang menjawab sesuai kebutuhan. Hanya yang paling penting bagi kita, bangkitkan iman kita, teguhkan iman kita, karena kuasa kebangkitan Kristus itu telah bersama-sama dengan kita. Ada banyak mujizat yang Yesus buat. Ada banyak mujizat yang Yesus buat. Salah satu mujizat terbesar yang pernah dibuat Yesus adalah kebangkitan. Tidak ada satu pribadi, tidak ada suatu tokoh agama yang paling hebat yang pernah ada di muka bumi selain Yesus. Karena hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ketika kita mempercayai Yesus, maka kita mempercayai kebangkitannya. Dan ketika kita mempercayai kebangkitan Yesus, maka kebangkitan itu meneguhkan iman setiap kita. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua yang saya mau bagikan tentang kebangkitan Yesus yang mengubahkan beta, yaitu Yesus mengutus para murid. Ayat yang ke-21 dalam Yohanes pasal 20 menyampaikan kepada kita, Yesus lalu kemudian menyampaikan kepada, seperti Bapa mengutus aku, maka aku
mengutus kamu. Dalam kekristenan Bapak Ibu sekalian, kita mengenal come and go. Marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Setelah itu kita mendengar juga perintah di dalam kitab Matius pasal 28, pergilah. Maka dalam kekristenan kita mengenal kata come and go, marilah dan pergilah. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya sekedar berkomunitas, tetapi menjadi murid yang percaya kepada Kristus adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Maka Bapak Ibu sekalian, kita melihat salah satu nilai dari gereja Mawar Saron, kita menyebutnya kesaksian. Kita harus memberi kesaksian, memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus secara benar. Itu adalah tanggung jawab sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Dan Yesus menyampaikan kepada 12 murid, Yesus menyampaikan kepada murid-murid yang menerima Yesus sebagai Tuhan, kemudian menerima ajaran-ajaran Yesus dan mempertahankan hidup benar di hadapan Yesus. Yesus menyampaikan, pergilah, come and go. Marilah kepadaku dan pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah pesan tentang kekristenan, yaitu mengutus murid-murid. Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca sebuah caption dan disampaikan kepada saya dan menyampaikan begini. Dalam bahasa Inggris dia bilang begini. Receiving Christ costs nothing. Following Christ costs something. Serving Christ costs everything. Kira-kira terjemahkannya begini. Menerima Yesus itu tidak bayar apa-apa. Menjadi murid Yesus kita harus bayar sesuatu. Dan melayani Yesus kita akan menyerahkan dan membayar segala-galanya dalam kehidupan kita. Ini kekristenan. Bapak Ibu, kita yang sudah melayani Tuhan, kita tahu kita menyerahkan segalanya bagi Tuhan di kehidupan kita. Ketika kita dalam kekristenan, Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus menyampaikan dan mengutus kita pagi ini dalam kebangkitan, dalam perayaan kebangkitan. Marilah kepadaku, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Marilah. Terimalah Yesus. Kita memang terima apa adanya. Terima Yesus itu, ketika kita terima Yesus, maka Yesus terima kita apa adanya. Dia datang dan kita datang dengan banyak kesalahan-kesalahan di hadapan Dia. Kita datang dan Yesus menerima kita apa adanya. Yesus tidak bilang begini, lu begini, lu begitu, lu begini, lu begitu. Tidak. Yesus menerima kita apa adanya. Dan kita yang merasa diterima secara utuh oleh Yesus dengan apa adanya, dengan kehidupan kita yang penuh kesalahan ini, pasti kita merasa juga bahwa memang Yesus terlalu baik, maka kita perlu membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Saya ulangi, 2 Korintus 5 pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dalam penyampaian tentang bagian mengutus murid-muridnya, saya mengingat Yesaya 6 ayat 8. Yesaya menyampaikan, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu sekalian, perayaan kebangkitan Kristus tahun ini di Gereja Mawar Saron, saya menyampaikannya berhubungan dengan The Great. Bapak Ibu yang sudah belajar bersama-sama dalam berhubungan dengan The Great, Bapak Ibu pasti tahu. Bahkan kemarin kita di doa sepakat itu mengganggu tidur dari jemaat Tuhan yang berupaya untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus. Bagian ini saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, Yesus ketika Dia bangkit, berjumpa dengan murid-murid, Yesus memberi damai sejahtera. Setelah memberi damai sejahtera, Yesus menyampaikan, seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Perayaan kebangkitan kita tahun ini berupaya untuk berhubungan dengan The Great, menjadi saksi dan terus menjadi saksi bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bagian yang ketiga yang saya menyampaikan, yaitu Yesus melengkapi murid-muridnya. Ayat 22 dan ayat yang ke-23 menyampaikan kepada kita dalam Yohanes pasal yang ke-20, yaitu Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus melengkapi mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus lalu sampaikan kepada mereka tentang berita
pengampunan. Sampaikan bahwa engkau telah diampuni. Ketika engkau datang kepada Yesus, engkau tidak ampuni. Walaupun engkau membuat banyak kesalahan dan kesalahan yang engkau rasa itu kesalahan yang sudah tidak bisa lagi diterima oleh manusia. Tapi ketika engkau datang kepada Yesus, Yesus memberikan pengampunan. Yesus menyampaikan kepada kita semua, kepada murid-murid Yesus bahwa sampaikanlah berita pengampunan tentang Allah yang mengampuni. Tentang Allah yang mengampuni dan mempersembahkan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai bukti pengampunan Allah kepada manusia. Sampaikanlah kepada kawan-kawan, sampaikan kepada saudara-saudara, sampaikan kepada keluarga, sampaikanlah kepada orang percaya, sampaikanlah bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengampuni. Allah adalah Allah yang mengampuni. Sampaikan berita pengampunan ini kepada siapa-siapa saja yang hari ini mungkin dia terikat oleh dosa, yang hari ini mungkin dia sementara berupaya untuk melawan dosa, berupaya untuk mengalahkan dosa yang sementara mengikatnya. Sampaikan bahwa Yesus telah mengampunimu. Ketika engkau datang kepada Yesus, maka Yesus akan menerima engkau apa adanya. Tidak ada kata syarat-syarat, yang adalah Yesus menerima engkau. Sama seperti kisah tentang anak yang terhilang. Ketika anak yang terhilang itu sudah sampai dalam keadaan yang parah dan sudah sampai dalam kondisi yang sangat salah kepada bapaknya. Ketika dia datang kepada bapaknya menyambut dia, memeluknya. Lalu bapaknya memberikan dia pakaian pesta, bahkan membuat pesta untuk dia. Bapaknya memberi cincin kepada dia, memberi kembali kuasa kepada dia sebagai bagian dari keluarga. Bapak Ibu sekalian, berita pengampunan dalam ibadah kita pagi ini yang berhubungan dengan kebangkitan Kristus. Saya sampaikan kepada semua kita bahwa kebangkitan Kristus itu mengubahkan kita. Untuk tahun ini dalam ibadah kita, dalam ibadah kebangkitan Kristus, saya menyampaikan tentang ini Bapak Ibu sekalian. Yesus meneguhkanmu sebagai murid. Yesus mengutus engkau sebagai murid. Dan Yesus mau melengkapi engkau sebagai murid. Pergi sampaikan berita pengampunan ini kepada setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Paskah bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.